teman-teman, acara Nusa kali ini mau dimulai nih. Teman-teman yang belum join bisa diajakin join ya. Karena akan ada pembahasan yang menarik nih. Jadi sayang banget kalau teman-teman ada yang belum join. Sebelumnya aku mau izin dulu untuk mengundang Ibu Faya terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Bu Faya, sebelumnya apakah Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap. Udah jelas ya suaranya ya? Sebentar, Suaranya Ibu. udah kedengeran deh. Ada kader jenderal Kak. Oke. Ada kesalahan, Ibu, sebentar. Di saya suaranya nggak kedengeran, Mbak. Baik, Ibu, sebelumnya apakah Ibu Faya sudah siap untuk wawancara pagi hari ini? Siap, insya Allah. Suaranya udah jelas kan ya, Mbak ya? Ya, sudah, Bu. Tadi ada kesalahan teknis, Bu. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Baik, karena Bu Faya sudah siap, kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar nih untuk tambah ilmu baru di Nusa kali ini. Jadi Nusanya saya mulai ya teman-teman. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia. Saya dari Ilmu Gizi Angkatan 23. Kali ini saya sebagai moderator Nusa Nutritionist Share Information kali ini. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama pembicara yang luar biasa yang pastinya akan menemani bincang-bincang yang menarik kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama beliau. Beliau yang collab sama saya ini adalah Ibu Faya Rohmah SGZ MGizi, merupakan dosen dari Ilmu Gizi Unsur. Baik, Ibu, selamat datang, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Siap untuk ini ya, kita sharing-sharing bareng. Baik, Ibu. Sebelumnya, apakah boleh Ibu untuk menyapa teman-teman nih yang sudah join live agar mereka itu tambah semangat, Bu, mendengarkan sesi pembicaraan kita pada pagi kali ini tentunya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, mungkin sejam ke depan ya Mbak ya, kita akan saling berdiskusi kayak gitu terkait
mungkin topik yang sering kita kita temuin di lingkungan kita sehari-hari terkait penggunaan suplemen penurun berat badan. Nah, sejauh ini kan mungkin banyak ya teman-teman yang masih menggunakan suplemen itu tuh tanpa ilmu yang cukup kayak gitu. Jadi karena main konsumsi, iya betul, karena main konsumsi jatuhnya nanti efeknya tuh tidak bagus gitu pada tubuh. Bukannya langsing malah jatuhnya jadi nggak sehat. Nah, dengan adanya Nusa ini setidaknya kita sama-sama saling belajar kayak gitu agar literasi kita terkait tadi suplemen penurun berat badan ini jauh lebih bagus, supaya tujuannya ya nanti pada akhirnya adalah kita akan lebih bijak gitu bagaimana penggunaan dari suplemen itu ketika kita konsumsi. Mungkin itu sih Mbak untuk yang akan kita diskusikan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai banyak dari pengguna konsumsi suplemen itu menggunakan ini tanpa anjuran gitu ya Bu. Suplemen berat badan itu kan banyak macamnya gitu ya Bu. Kayak ada yang jenisnya pil, ada yang sirup dan lain sebagainya. Nah Ibu, suplemen penurun berat badan itu apa sih Bu? Oke, kita mulai dari pengertian dulu ya. Iya. Jadi suplemen berat badan itu sebetulnya tidak hanya dalam bentuk tadi pil ataupun obat, tapi dalam bentuk lainnya, misalkan dalam bentuk makanan, biskuit, kemudian ada yang susu, teh dan lain sebagainya. Yang mana sebetulnya tujuannya itu adalah harusnya hanya membantu menurunkan berat badan, bukan sebagai alat utama yang akan menurunkan berat badan kita. Jadi di sini ada perbedaan ya. Misalnya kita konsumsi bukan berarti misalkan minum pil dalam dosis sekian, terus dalam waktu sekian, terus langsung turun berat badannya. Walaupun turun, mungkin yang turun itu apa kayak gitu. Apakah otot, ataukah massa lemaknya, atau hanya cairan yang di dalam tubuh kita saja. Nah, biasanya suplemen ini banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin dalam artian kutip kayak, oh saya misalkan berat badannya 60, terus tiba-tiba pengen jadi 50. Nah, dalam waktu cepat ya mungkin bisa kayak gitu, tapi nanti kita harus perhitungkan resikonya juga gitu, Mbak. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan kayak semacam jalan ninja ya. Jalan ninja orang-orang yang ingin mempunyai berat badan yang lebih kurus kayak gitu. Baik, mengenai pengurusan berat badan dengan suplemen tadi itu kan mesti ada reaksi yang terjadi ya Bu dalam tubuh kita. Nah, mengenai konsumsi tadi dalam tubuh kita akan terjadi apa tuh Bu? Oke, jadi tujuan dari suplemen penurun berat badan ini sebenarnya reaksinya tidak secara langsung menurunkan berat badan kayak gitu. Tapi mungkin lebih ke yang pertama, bisa jadi ada zat aktif yang dia menekan nafsu makan kita. Jadi mungkin nggak cepat lapar kayak gitu. Ataupun kalau misalkan makan menjadi lebih cepat kenyang. Atau yang kedua tadi dia kayak memodifikasi penyerapan zat-zat gizi, terutama biasanya yang di yang menjadi tujuan terganggunya penyerapannya itu misalkan lemak ataupun glukosa darah, yang mana kan kalau misalkan lemaknya itu susah untuk dicerna, nah itu kan jadinya mengurangi kadar lemak seperti itu. Atau bisa jadi yang ketiga bisa dengan melepaskan cairan, jadi orang itu akan cenderung lebih sering untuk BAK atau BAB. Nah, yang mana kan pasti itu kan akan mengurangi berat badan ya, seperti itu. Jadi mungkin tidak secara langsung ke menurun gitu berat badannya, tapi dia ada mekanisme-mekanisme tersendiri seperti itu, Mbak. Baik Ibu, setahu saya untuk menurunkan berat badan itu kan harus mengonsumsi makanan yang akan gizi seimbang gitu Bu. Tapi dengan mengonsumsi suplemen penurun berat badan itu bisa menurunkan berat badan secara cepat dan drastis. Nah ini menurut Ibu apakah hal yang wajar itu Bu? Oke, kalau dikatakan wajar atau tidak tentu aja gak wajar ya. Seharusnya kalau misalkan mau menurunkan berat badan yang baik kayak gitu dan aman, itu ada ketentuannya kayak gitu. Misalkan 1 minggu tuh hanya turun 0,5 kilo kalau secara kita ya dari ilmu gizi, atau misalkan sebulan bisa turun 2 kilo. Itu pun kalori yang kita cut itu tidak langsung serta merta misalkan kita kurangi 1.000 kalori kayak gitu. Karena harapannya dengan pengaturan diet itu sebetulnya pengurangan berat badannya itu stabil, maksudnya dalam artian kayak bertahap.
tidak langsung misalkan dari 80 langsung 50 kilo. Itu nanti yang akan didapat oleh tubuhnya itu adalah sakit. Entah itu lemas, pusing, seperti itu ya. Mungkin berat badannya memang turun kayak gitu ya dengan suplemen. Tapi kan kita lihat efek sampingnya kayak gitu. Apakah dia dengan turun 30 kilo dalam 1 bulan itu akan baik-baik saja. Seperti itu, Mbak. Uh, jadi kalau kita mengonsumsi itu suplemen penurun berat badan itu akan ada efeknya gitu ya Bu. Jadi apakah diperbolehkan nih Bu mengonsumsi suplemen penurun berat badan? Jika iya, bagaimana cara mengonsumsi suplemen berat badan itu dengan cara yang tepat dan baik untuk tubuh kita itu? Oke. Kalau dikata boleh atau tidak, sebetulnya boleh ya. Kita ada konsumsi obat ataupun semacam pil. Tapi ini betul-betul harus dengan resep ahlinya kayak gitu. Jadi seseorang yang akan mengonsumsi itu tuh harus ada resep dokter ibaratnya. Oh, ternyata pasien ini atau misalkan orang ini tuh memang harus konsumsi penurun berat badan kayak gitu. Dengan catatan biasanya ya konsumsi suplemen ini digunakan orang yang sudah super overweight atau obesitas kalau kita sebutnya. Misalkan IMT di atas 30 kilogram. Nah, per meter persegi. Nah, itu biasanya ada resep dokter yang membolehkan kayak gitu. Dikasih suatu obat yang dia ada zat aktifnya yang membantu menurunkan nafsu makannya. Nah, tujuan yang tadi Ibu awal katakan sebelumnya bahwa ini adalah sebagai alat bantu, bukan sebagai alat utama untuk menurunkan berat badan. Jadi, tetap pada prinsipnya adalah dengan cara memodifikasi diet dan juga olahraga. Namun kan misalkan dengan orang yang obesitas, dia kan tidak secara langsung ibaratnya diberikan intervensi olahraga yang terlalu berat. Misalkan kayak untuk orang-orang yang terlalu gemuk, itu kan biasanya olahraganya hanya sebatas jalan kaki atau yang intensitasnya ringan, kayak gitu kan. Nah, untuk mengefektivitaskan, nah biasanya dikasih oleh dokter itu tadi penurun berat badan gitu. Dalam artinya bukan penurun sih, kayak dia membantu saja seperti itu. Tapi untuk orang-orang mungkin yang dia hanya sebatas overweight atau kelebihan berat badan yang itu tidak terlalu gemuk kayak gitu, alangkah lebih baik adalah dengan prinsip tadi memodifikasi diet dan juga olahraga. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi tadi dijelaskan untuk menurunkan berat badan itu dengan cara memodifikasi diet gitu ya Bu, dengan cara olahraga juga. Nah, apabila mengonsumsi suplemen tersebut kan ada efeknya Bu dalam jangka waktu entah itu panjang atau pendek. Nah, bisa dijelaskan Ibu mengenai pengonsumsian dalam jangka waktu tersebut Bu? Oke, mungkin kalau dari jangka pendek ya, mungkin tidak hanya konsumsi obat penurun berat badan saja, tapi kalau kita konsumsi suplemen atau obat tertentu yang dia punya zat aktif, pasti akan timbul semacam kalau kita katakan efek samping. Entah itu kayak agak mual, kayak gitu. Kemudian ada yang cepat buang air kecil, ada yang pusing, terus ada yang mungkin kalau dia zatnya itu dari kopi kayak gitu kan, biasanya dia akan timbul kayak deg-degan gitu loh, Dek. Deg-degan, kemudian susah tidur, itu jangka pendeknya. Kalau misalkan konsumsinya tadi tidak diawasi, kemudian lama, itu bisa terjadi gangguan hormon. Yang mana mungkin kalau buat kita ya sebagai perempuan itu akan susah menstruasi secara teratur, seperti itu. Kemudian bisa juga gangguan dari fungsi ginjal, fungsi hati, yang mana organ-organ tersebut adalah organ vital yang berfungsi untuk memetabolisme gitu, entah itu makanan, obat yang masuk ke kita. Ketika biasanya kan kalau suplemen kayak gitu bentuknya ekstrak ya, yang mana ekstrak itu adalah biasanya megadosis kayak gitu. Misalkan kita butuhnya 10, ternyata yang dimasuk misalkan 1000, otomatis kelebihannya itu akan dimetabolisme lagi supaya bisa keluar lagi maksudnya di luar tubuh itu melalui ginjal. Nah, lama-lama kalau misalkan penggunaannya itu tanpa ada batas waktu tertentu ya mungkin bisa jadi ginjalnya akan bermasalah seperti itu. Baik, jadi penggunaan konsumsi suplemen penurun berat badan itu harus diperhatikan juga gitu ya Bu penggunaannya karena dari apa tadi itu harus diperhatikan dari efek-efeknya kayak pengganggu pencernaan kita, entah itu metabolisme kita. Nah, uh, jadi kandungan apa saja sih Bu yang harus diperhatikan dari suplemen penurun berat badan itu sendiri Bu?
yang diperhatikan ini ya jenis bahan aktif. Kalau kita ngomongin obat, berarti bahan aktifnya apa nih? Atau apakah bisa berasal dari orlistat, kemudian metamfetamin atau asam klorogenik? Sebenarnya banyak ya. Karena kan suplemen penurut berat badan ini ada yang bentuknya obat sintetik atau pil semacamnya atau yang herbal. Walaupun herbal ya tadi kalau yang kembali lagi yang seperti yang saya katakan, dia harus memperhatikan dosis. Bagaimanapun obat mau itu herbal sekalipun ketika konsumsinya terlalu berlebihan akan terjadi efek yang merugikan gitu bagi tubuh. Karena tadi misalkan ada zat aktif namanya misalkan asam klorogenik. Itu kan bagus ya sebetulnya yang ada pada kopi dan dia membantu menekan metabolisme lemak atau dia menurunkan efektivitas enzim pemecah lemaknya supaya lemaknya itu tidak gampang masuk gitu, tidak gampang terserap dengan baik oleh tubuh. Tapi kan asam klorogenik ini misalkan dia tidak hanya fungsinya untuk itu gitu, tapi kan mungkin ada fungsi lain misalkan sebagai antioksidan atau antiinflamasi dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan efeknya adalah dia punya efek double gitu, tidak hanya untuk menurunkan metabolisme lemak, tapi ada efek lain yang mana kita tidak tahu nih kalau misalkan orang awam kayak taunya ya udah itu fungsinya hanya untuk menurunkan berat badan. Maka dari itu perlu konsultasi ke ahlinya, ke dokter, diresepkan seperti itu. Mana yang harus diminum misalkan 2 kali sehari, 3 kali sehari, kemudian dalam jangka waktu berapa lama itu perlu diperhatikan banget. Terus kayak misalkan juga ada yang efeknya itu dia laksatif, misalnya dia ada pada teh-tehan tuh, yang teh celup pelangsing itu kan biasanya ada ekstrak daun jatinya, kemudian ekstrak teh hijau. Nah itu kalau terlalu lama ya kita konsumsi itu kan akan timbul dehidrasi di dalam tubuh. Nah pengonsumsinya itu akan cenderung untuk pipis seperti itu. Jadi walaupun mungkin kelihatannya berat badannya turun, sebenarnya itu yang keluar cairan gitu, bukan mengurangi lemak yang adiposit yang ada di pada tubuh kita. Jadi itu kayak nurun tapi semu gitu loh, bukan target utama lemaknya yang turun, tapi justru pengurangan misalkan berat otot atau berat cairan kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung ketik di kolom komen aja ya, supaya kita bisa lebih interaktif. Atau mungkin penjelasan saya masih terlalu susah gitu. Nah, teman-teman bisa kasih komen di kolom komentar. Gitu, Mbak. Baik, bagi teman-teman yang ada pertanyaan ya, kita membuka termin 1. Untuk termin 1 ini kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Boleh diketikkan di kolom komentar terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kita sudah ada beliau nih sama Bu Faya nih, pastinya akan dijawab lebih pembahasan lebih rinci lagi untuk menambah pengetahuan kita gitu. Ayo teman-teman, boleh diketikkan komentarnya terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang mau sharing terkait penggunaannya atau yang pernah konsumsi kayak gitu. Jujur saya sendiri belum pernah coba produk-produk itu sih. Misalnya kalau konsumsi teh ya teh yang biasa aja, bukan kayak ada klaim menurunkan berat badan atau menurunkan penyerapan lemak dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada yang mau cerita gitu terkait efek tadi konsumsi misalkan teh ataupun pil. Berarti teh tadi itu kayak gitu ya Bu, cuman menurunkan kayak kadar air gitu, tidak membantu penurunan berat badan. Karena di yang saya tahu ya Bu dari penggunaan dari medsos tuh kayak mengiming-imingkan kepada media sosial kepada semua orang itu bisa menurunkan berat badan gitu Bu, tanpa pembahasan yang lebih lanjut lagi gitu Bu. Oh, ya tadi mungkin ya selain dari pil, dari dianya sendiri juga sudah mengurangi porsi makan, terutama mungkin yang kayak ada tren cuma makan nasi 3 sendok kayak gitu. Nah itu sebenarnya dietnya juga kurang tepat sebetulnya, ya memang akan turun gitu kan, karena kan secara asupan kalorinya itu menurun drastis, kemudian ditambah tadi dengan efek obat ataupun teh-tehan gitu yang sebagai pelangsingnya pasti berat badannya akan turun. Cuman kan
kayak nantinya ada efek yoyo lagi ya, dia akan menjadi seperti awal kayak gitu, karena tidak ada perubahan perilaku yang baik dari dalam diri dia, jadi pasti akan ada balik lagi nantinya. Baik Ibu, karena sudah ada penanya, Bu, saya izin untuk membacakan penanya dari kolom komentar terlebih dahulu ya, Bu. Dari Siti Alaina. Izin bertanya Ibu, kan kebanyakan dan yang mengonsumsi suplemen berat badan itu wanita. Apakah dengan mengonsumsi suplemen tersebut dapat mempengaruhi siklus menstruasi, Bu? Baik, Ibu ini bisa memberikan jawaban dari Siti Alaina, Bu. Oke, terima kasih Mbak Siti Alaina atas pertanyaannya. Tadi berarti untuk terkait siklus menstruasi ya, ini berarti akan terjadi jika efek penggunaan suplemen itu dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Karena kan kalau misalkan hanya sebentar, mungkin efek sampingnya itu tadi ya kayak insomnia, kemudian mual, atau misalkan dia perutnya cepat bergas, pusing dan lain sebagainya. Tapi kalau udah lama gitu, itu kan akan terjadi perubahan hormon ya. Selain mungkin efek dari suplemen itu adalah menekan hormon menekan hormon peningkat nafsu makan atau yang kita sebut ghrelin. Ini konsumsi ini juga bisa kemana-mana nih, karena kan mungkin yang disasar tidak hanya hormon peningkat nafsu makan saja, tapi bisa jadi ke hormon-hormon lain seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya bisa mempengaruhi siklus menstruasi atau tidak, kemungkinan besar bisa seperti itu. Apalagi ditambah kitanya sendiri misalkan sambil menjalankan diet ekstrim, yang mana tubuh kita kan kalau misalkan untuk membentuk hormon itu kan butuh protein, butuh karbohidrat, butuh lemak. Tapi kalau misalkan itu langsung di-cut dalam waktu yang banyak, otomatis akan mempengaruhi hormon reproduksinya seperti itu. Entah itu jadi, mohon maaf ya, sulit hamil, ataukah tadi menstruasinya agak terganggu kayak gitu. Baik, tadi sudah menjawab ya atas pertanyaan dari Siti Alaina. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Salfarifa, Ibu. Ibu ingin bertanya, apakah mengonsumsi susu diet yang di pasaran itu memiliki efek samping yang sama dengan mengonsumsi suplemen penurun berat badan? Itu bagaimana Bu penjelasannya? Boleh dijelaskan, Ibu? Oke, kalau susu diet ini mungkin lebih ke ini ya, kandungan lemaknya yang rendah. Jadi memang itu susu mungkin dibuat dengan kadar lemak yang sudah dikurangin kayak gitu dari proses produksinya. Kalau memang di situ tidak ada zat aktif tertentu dalam artian ekstrak ya, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh ke apa ya, ke kesehatan. Hanya saja tadi mungkin dia membantu menurunkan berat badannya adalah dengan cara mengurangi jumlah konsumsi lemaknya. Jadi manfaat protein dan zat gizi lain didapat dari susu itu, tapi lemaknya dikurangin gitu aja. Biasanya kayak gitu. Kan ada misalkan susu-susu yang klaim diet itu dia tinggi lemak, rendah lemak, misalkan lemaknya itu jadi 0 atau kolesterolnya dikurangin kayak gitu. Mungkin lebih ke seperti itu sih kalau saya lihat misalkan lagi di supermarket, biasanya suka saya cek gitu, kadar lemaknya berapa. Biasanya memang kalau untuk yang diet itu dinolkan gitu atau hanya sangat sedikit sekali. Baik, karena baru dua penanya, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu. Uh, kan masyarakat itu masih banyak ya Bu yang mengkonsumsi suplemen penurun berat badan. Sebagai ahli gizi, Ibu, apa sih saran Ibu pada masyarakat agar masyarakat itu kayak kayak harus memperhatikan kandungan apa saja yang terdapat dalam suplemen penurun berat badan ini, Bu? Oke, kalau saran dari saya sih biasanya setiap makanan ataupun obat, biasanya kan dia ada komposisinya ya. Sebagai orang yang mungkin kita udah paham terliterasi gitu kan, kita harus cek tuh kandungannya apa saja. Biasanya di situ sudah tertera dengan jelas bahwa makanan itu mengandung apa kayak gitu. Apalagi yang ada klaim-klaimnya, biasanya itu akan dicetak tebal kayak gitu bahwa zat aktif ini misalkan akan menurunkan penyerapan lemak, atau dia akan bersifat laksatif, atau dia akan menekan nafsu makan, ataupun dia memberikan rasa kenyang kayak gitu. Nah, teman-teman bisa baca itu dari komposisinya.
mungkin cara cara yang lebih efektif adalah tadi ya, kita harus konsultasi dulu kayak gitu. Apakah program penurunan berat badan itu memang harus memakai suplemen atau obat, ataukah cukup dengan modifikasi diet. Nah, di sini karena mungkin sudah ada ahli gizi, kemudian dokter dan lain sebagainya yang lebih capable, lebih tahu sebetulnya um, intervensi apa sih yang paling tepat untuk kita gitu. Apakah cukup dengan modifikasi tadi diet dan olahraga atau harus butuh tadi suplemen kayak gitu. Karena gimana ya, ibaratnya suplemen itu kayak alat bantu aja sih. Bukan alat utama yang akan betul-betul menurunkan berat badan kita secara stabil dan long lasting. Intinya mungkin ya menurunkan cepat, tapi efeknya itu loh yang harus kita waspadai seperti itu. Karena kan kalau kita konsultasi ke ahlinya, kita akan diresepkan kayak gitu. Misalkan suplemen ini harus diminum berapa kali sehari dan dalam jangka waktu yang berapa lama kayak gitu. Mungkin kalau berat badannya sudah turun 10 kilo, 15, nah mungkin dokter juga akan men-stop itu gitu, dilanjutkan dengan perbaikan perilaku dan gaya hidup sehat. Jadi itu tidak bisa dikonsumsi terus-terusan intinya gitu, Mbak. Baik, tadi itu dia teman-teman. Tadi kita sudah membahas banyak hal mengenai konsumsi dari suplemen penurun berat badan. Jika ada teman-teman yang masih ingin ditanyakan, ya masih kepo-kepo dan masih bingung, bisa ya tulis komentarnya di kolom live Instagram ini. Ayo yang mau nanya lagi. Ayo Mungkin juga teman-teman ini yang mau nanya, boleh loh. Mumpung lagi sama beliau nih, dan langsung live sama beliau bisa langsung jawab gitu. dan mungkin ada apa ya, highlight juga sih Mbak dari saya. Kalau misalkan teman-teman pengen benar-benar mau menurunkan berat badan, lebih baik konsultasikan misalnya ke ahli gizi. Karena di situ kita akan yang pertama itu diperiksa gitu, yang di assessment lah yang namanya, kita akan dinilai berat berat badan kita itu sudah ideal atau belum ya. Perlu nggak sih menurunkan berat badan? Jangan sampai sebenarnya kita tuh masih kurus tapi pengen turun lagi hanya karena obsesi kayak gitu. Entah itu lah ya, misalkan melihat idol atau aktris siapapun itu, kan yang sebenarnya yang pengen kita lakukan adalah hidup sehat ya, jangan sampai kurus tapi tidak sehat kayak gitu. Apalagi bagi perempuan yang akan melangsungkan proses reproduksi, hamil, kemudian menyusui dan lain sebagainya, itu butuh simpanan lemak yang cukup. Jadi lemak itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang jahat, ya kan? Lemak itu juga kita butuhkan gitu di dalam tubuh, karena kan itu bahan apa ya, hormon dari androgen dan lain sebagainya. Yang perlu kita atur adalah keidealannya itu loh, dan mengatur misalkan konsumsi lemak yang baik seperti itu supaya badan kita itu juga jadi lebih sehat. Dan modifikasi diet itu tidak hanya ibaratnya kita lakukan hanya dengan misalkan browsing bagaimana cara menurunkan berat badan, terus di situ ada apa ya, ada semacam clue-clue ya, tips-tips yang mungkin kita nggak tahu kebenarannya itu apa, bener apa enggak kayak gitu. Misalkan kayak cuma makan nasi 3 sendok, kemudian proteinnya harus misalkan, maaf, kayak rata-rata tuh salmon gitu-gitu loh yang mahal-mahal, padahal pangan lokal ataupun jenis-jenis sumber protein lain yang di sekitaran kita itu juga cukup bagus. Kayak ikan kan tentunya rendah lemak ya, ataupun kalau tinggi pun biasanya lemak yang tidak jenuh kayak gitu. Jadi tidak usah risau kalau diet itu terkesan susah, kemudian mahal dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman konsultasikan itu akan betul-betul diresepkan gitu. Kayak ahli gizi ini misalkan, kita kan memberikan asuhan gizi gitu ya, individual. Itu juga ada ilmunya teman-teman. Jadi misalkan ibaratnya gini, kalau teman-teman periksa ke dokter kan biasanya dapat resep dokter, terus kita tukarkan dengan dapat obat. Nah, begitupun dengan ke ahli gizi kayak gitu. Nah, teman-teman juga akan di assessment, intinya dinilai gitu lah oleh kepakaran ahli gizi, yang mana nantinya yang keluar adalah sebuah resep tapi makanan kayak gitu. Misalkan menu sehari isinya apa aja, terus bisa ditukar dengan bahan makanan apa. Itu perlu kehati-hatian seperti itu. Jadi ibaratnya jangan mengambil sumber modifikasi diet tertentu yang kita tidak tahu itu benar atau tidak. Terutama untuk orang-orang yang mungkin dia punya riwayat penyakit, entah itu DM, jantung, dan lain sebagainya, itu akan sangat berbahaya lah. Walaupun
mungkin bentuknya makanan ya, tapi kalau kita salah mengaplikasikan itu akan timbul apa ya, dampak negatifnya itu yang perlu ditekankan di sini gitu. Karena ya sejauh yang ibu lihat gitu di teman-teman, apalagi yang perempuan itu biasanya sering sekali menerapkan diet yang misalkan sehari cuma makan satu apel, gara-gara meniru idolnya yang misalkan sehari cuma makan satu apel, ya iya turun berat badannya kan otomatis, tapi pasti tuh pusing, lemas kayak gitu. Apakah iya nanti seumur hidup hanya makan satu apel? Kan enggak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Maaf Ibu, di sini tuh ada suara bising, jadi saya menunggu agar suaranya tidak bising dulu baru ngomong gitu ya Bu. Maaf Nggak Ibu. apa-apa. Yang Ini ternyata ada pertanyaan lagi Bu dari Safira SKRR. Izin bertanya Ibu, maaf jika keluar dari topik pembahasan. Tetapi bagaimana jika keadaannya seseorang yang mengalami kekurangan berat badan dan ingin menambah berat badan dengan mengonsumsi susu Bu? oke. Kalau orang yang justru kebalikannya ya, ingin menambah berat badan, ya kita harus menambahnya berarti jumlah kalori ya. Nah, kalori ini kan tidak hanya diperoleh dari susu loh. Kalau kita mau menambah berat badan, oke, berarti ada kalori yang juga harus ditambahkan. Nah, kita lihat lagi sumber kalori yang bagus dan ibaratnya kemungkinan untuk cepat menambah berat badan apa? Kan tidak harus dengan susu kayak gitu. Ya enggak, kalau kita belajar ahli gizi apa ya, semua makanan itu bisa diganti susu. Kan kita bisa ganti dengan protein lain. Karena kalau kalau di gizi susu itu adalah sumber protein. Nah, bisa perannya bisa digantikan misalkan dengan ayam kayak gitu kan, dengan ikan, dengan telur dan lain sebagainya. Terus proporsi untuk karbohidratnya jadi lebih ditambah. Misalkan ada snack misalkan yang dia berbahan tinggi kalori, misalnya kayak ubi dan lain sebagainya. Yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kalorinya. Jadi kalau misalkan dengan susu bisa atau tidak ya bisa, cuman perannya bisa digantikan atau bisa kita tukar dengan bahan makanan yang lain. Seperti itu, Mbak. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Bu Faya tadi? Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kita tunggu ya teman-teman. Terima kasih, Baik, sama-sama. baik Ibu. Ternyata waktunya sudah mendekati selesai. Karena jam bincang-bincang kita sebentar Ibu. Wah, tidak terasa ya teman-teman, acara kita sudah tidak terasa ya teman-teman, acara kita sudah selesai dengan pembahasan yang menarik tentunya sama Bu Faya tadi. Tidak lama-lama, saya izin menyimpulkan pembahasan dari Bu Faya. Jadi tadi kalau kita mengonsumsi suplemen penurun berat badan itu harus memperhatikan kandungannya juga dalam efek dulu gitu ya penurun berat badan. Naik turun berat badan kita harus menjaga pola makannya gitu, dan beberapa dari kayak penyakit-penyakit itu harus konsultasikan kepada pengawas kayak dari anjuran resep dokter gitu seperti itu. Sama
ini Mbak, mungkin ada sedikit yang terlupa ya. Tadi kan kita bahas terkait diet-diet ya, diet-diet. Ada cara yang lebih efektif lagi ketika kita kombinasikan dengan olahraga. Karena dengan olahraga kita akan melepaskan sejumlah kalori kan. Selain dapat sehat, selain dapat sehat dengan olahraga itu, kalau misalkan intensitasnya dan waktunya diatur kayak gitu, itu akan memberikan efek positif juga tadi pada pengurangan massa lemak. Nah, ketika massa lemaknya itu berkurang, otomatis nanti berat badannya akan turun kayak gitu. Walaupun tadi nggak mesti ya misalkan olahraga itu langsung turun 10 kilo, enggak. Tapi itu akan jadi kombinasi kayak double kill gitu. Double kill kalau misalkan kita dari dietnya diatur juga, kemudian disertai dengan olahraga. Itu akan jauh lebih bagus. Efeknya Berarti harus lebih seimbang gitu ya. Iya, betul. Karena kalau misalkan hanya diet saja tapi kita Tidak sedentary berhasil. lifestyle gitu, iya, itu akan jadi kurang efektif sebetulnya. Baik, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelum diakhiri, apakah Ibu ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Ibu? Apa dari Ibu sudah cukup? Mungkin sedikit ya, untuk terkait penggunaan suplemen ini, teman-teman harus literasi gitu, harus lebih banyak belajar dari sumber yang kredibel. Jangan sampai setiap informasi yang kita searching atau browsing dari internet terus kita aplikasikan gitu langsung dalam hidup kita, karena itu namanya internet, siapapun bisa menulis, mungkin dia tidak ada pakar di situ, tapi dia akan menulis ya sesuai yang mungkin dia jalani. Padahal mungkin secara studi ataupun penelitian itu tidak terbukti atau belum terbukti kevalidannya. Alangkah lebih baik tadi tetap konsultasikan pada yang punya wewenang di sana, entah itu ahli gizi, dokter atau tenaga kesehatan lain. Karena diharapkan supaya aman gitu program atau misalkan menurunkan berat badannya supaya lebih efektif dan juga aman. Jadi nggak cuma efektif yang tiap bulan turun 20 kilo tapi ke depan terganggu, mending kita stabil, bertahap tapi aman dan tetap sehat. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Oke, Nusa kali ini saya cukupkan. Mohon maaf bila terdapat salah kata dari saya maupun sikap saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih Ibu Faya. Terima kasih sudah memberikan banyak ilmu untuk kita. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Ibu Faya boleh dipersilahkan untuk meninggalkan forum dari live Instagram apabila Ibu Faya ada keperluan gitu. Ya, saya izin live ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu.